Anda kembali menyaksikan MNC News Spesial G20. Pemirsa, selain mendorong transisi energi, Indonesia sebagai presidensi G20 juga mendorong negara-negara G20 untuk mengupayakan ketahanan pangan secara global. Hal ini tertuang dalam poin komitmen Global Food Security Forum atau Forum Keamanan Pangan Dunia. Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki ketahanan pangan cukup kuat apabila terjadi krisis pangan akibat pandemi atau perang Rusia dan Ukraina. Kekayaan alam yang dimiliki Indonesia diyakini bisa menyelamatkan warga negara. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang hadir dalam Global Food Security Forum atau Forum Keamanan Pangan Dunia sebagai rangkaian dari puncak KTT G20 yang digelar di Nusa Dua Bali menegaskan upaya Indonesia dalam mewaspadai krisis pangan, yakni dengan memberdayakan seluruh potensi pertanian, salah satunya komoditas jagung dan singkong. Pun gandum naik luar biasa, tidak ada masalah, kita bisa ganti gandum dengan singkong. Ya, kita bisa sekarang tadi saya kasih lihat tadi produksi kita bisa bikin mie dari singkong. Global Food Security Forum 2022 atau Forum Keamanan Pangan Dunia sendiri merupakan bagian dari rangkaian KTT G20. Di mana dunia saat ini terlebih lagi negara-negara G20 tengah dihadapkan dengan ancaman krisis pangan dunia. Untuk itu Indonesia mengusulkan agar disiapkan komoditas pangan alternatif sebagai pencegahan krisis pangan berkepanjangan. Indonesia resmi meluncurkan Indonesia Energy Transition Mechanism Country Platform dalam forum G20 di Bali sebagai upaya mendorong transmisi energi baru terbarukan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa negara berkembang seperti Indonesia membutuhkan komitmen pendanaan hingga transfer teknologi untuk mendorong komitmen transisi energi. Indonesia resmi meluncurkan Indonesia Energy Transition Mechanism Country Platform dalam forum G20. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa peluncuran ini adalah sebuah milestone yang luar biasa bagi Indonesia sebagai bagian dari upaya mewujudkan transisi energi yang adil dan terjangkau. Sri Mulyani memastikan platform tersebut akan mendemonstrasikan kesiapan Indonesia untuk mengkatalisis sumber daya keuangan yang signifikan dan sektor energi yang bisa menyediakan energi yang handal dan terjangkau. Sebagai langkah mendorong komitmen transisi energi di negara berkembang, Energy Transition Mechanism Country Platform diharapkan akan mendorong partisipasi negara maju untuk memberi dukungan secara konkret. Menteri Keuangan Sri Mulyani pun meminta negara maju mau mendukung skema pendanaan hingga transfer teknologi yang memadai, sehingga negara berkembang seperti Indonesia segera bisa melepaskan ketergantungan pada pembangkit energi yang bersumber dari energi fosil seperti batu bara. The risk of the potential billions and trillions in the private sector that can be leveraged flowing into the other investment that really desperately needed by many developing, emerging or even advanced countries will not taking place. The scale of this challenge will require greater collaboration and cooperation and international support, especially to developing countries like Indonesia in terms of financing, technology, and know-how. Untuk menjaga pertumbuhan yang kuat dan juga tetap berkomitmen terhadap isu perubahan iklim, terutama National Determined Contribution yang diumumkan di Paris Agreement, komitmen bersama negara anggota G20 diperlukan. Dalam pidato pembukaan KTT G20, Jokowi menekankan keberhasilan kerjasama yang akan diraih bersama para pemimpin negara yang hadir untuk mengatasi krisis yang sedang dihadapi dunia. Untuk membahasnya kita terhubung dengan Fitra Faisal, pengamat ekonomi UI. Selamat malam, Mas Fitra. Selamat malam, Mas David. Ya, sehat-sehat ya, Mas Fitra. Sehat, Mas David. Baik, Mas Fitra, kita tahu tadi Pak Jokowi juga menyebut bahwa dunia dalam keadaan krisis dan krisis tersebut jika kita tidak bersama-sama menjalaninya dengan satu kesepakatan yang baik untuk ekonomi dunia, maka justru akan semakin buruk. Nah, seperti apa dampak krisis tersebut bagi Indonesia? Ya, Mas David, kita melihat bahwa ada potensi bahwa 2023 ini akan diliputi kesuraman dan kemuraman. Nah, salah satunya adalah memang karena kebijakan-kebijakan terutama yang berasal dari negara-negara maju. Ya, sebagai inisiator awal G20 kan G7 ini
sebenarnya yang mereka sebenarnya menjadi salah satu aktor yang menekan perekonomian juga. Salah satunya adalah dilakukan oleh Amerika Serikat, di mana mereka berusaha untuk kemudian mengurangi dampak inflasi di dalam negeri, tapi konsekuensinya itu berdampak global. Jadi ya, banyak yang bilang ini adalah self-inflicting recession atau crisis di tahun 2023 karena suku bunga yang meningkat ini pasti akan kemudian memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi global. Dan oleh karenanya keberadaan G20 dalam hal ini adalah untuk menghadirkan konsensus dan memberikan semacam empati ya untuk negara-negara barat kepada negara-negara lain, terutama Amerika Serikat, melihat juga tidak hanya dalam negeri tapi juga bagaimana konsekuensi yang atas kebijakan mereka lakukan terhadap perekonomian di negara-negara lain, terutama negara-negara yang emerging yang memang sangat mengandalkan portofolio investasi dari negara-negara maju. Nah, bagaimana kondisi Indonesia? Sebenarnya untuk Indonesia sendiri posisi ini jauh lebih baik dibandingkan dengan negara-negara lain dalam menghadapi resiko resesi atau juga keterpurukan global di tahun 2023. Madam Georgieva sendiri beberapa waktu yang lalu ya, chairwoman dari IMF, dia bilang bahwa Indonesia remain as a bright spot. Jadi artinya kita terang di tengah yang gelap. Nah, kenapa kita dikategorikan sebagai tempat yang terang? Nah, ini bukan hanya letterleh, tapi ya memang betul-betul terang gitu ya. Meskipun kita berkumpul di Indonesia, ya, suasana yang penuh gemerlap cahaya seperti yang tadi kita lihat. Tetapi tidak hanya letterleh bahwa kita adalah tempat yang terang karena memang banyak lampu yang hadir di situ, tapi memang karena kondisi perekonomian kita yang memang menjadi semacam andalan ya untuk regional dan bahkan global. Apa saja? Kalau kita lihat dari sisi domestik misalnya, baru saja BPS juga mengumumkan data perdagangan internasional itu surplus yang ke-30 berturut-turut ya. Jadi 30 bulan berturut-turut kita surplus perdagangan internasional. Ini adalah sebuah bouncing yang sangat signifikan dalam era yang dulu kita justru di tahun 2012, tahun 2013 mengalami tekanan dari sisi neraca perdagangan. Tetapi sekarang sudah surplus yang mana ini surplusnya sudah 30 kali berturut-turut. Memang ada kontribusi dari pandemi karena ya tentunya demand domestik kita tidak sekuat sebelumnya, tetapi ya ini adalah suatu hal yang perlu disyukuri juga. Begitu juga dalam kondisi pertumbuhan ekonomi kita yang di atas rata-rata dunia 5,7% dan jauh lebih baik dibandingkan dengan di kuartal sebelumnya. Artinya ini dalam kondisi yang on the right track. Angka pengangguran juga turun dan seterusnya. Angka Jadi inflasi kita sangat optimis begitu ya untuk menghadapi betul, tahun betul. 2023. Indikator makro kita menunjukkan bahwa kita dalam kondisi yang kuat. Ini di fiscal space kita seperti gimana? Current account kita seperti apa situasinya? Apa semuanya bisa menopang untuk nanti 2023 itu? Iya, dari sisi international reserves kita ini sangat memadai meskipun dalam kondisi sekarang yang tergerus ya akibat dari intervensi Bank Indonesia untuk kemudian mempertahankan nilai rupiah, tetapi saya rasa masih dalam konteks yang sangat memadai. Begitu juga dari sisi tadi Mas David bilang mengenai fiscal capacity, fiscal space, kita kan kemarin mengalami semacam reorientasi atau konsolidasi fiskal yang cukup signifikan, di mana kita mengalihkan subsidi energi yang quote-unquote hanya bakar duit itu kepada subsidi ke orang gitu ya, langsung cash transfer, BLT itu ya, BLT dan seterusnya. Yang mana dengan melakukan itu kita pertama membantu kelompok yang memang paling membutuhkan, karena keadilan itu bukan semuanya diberikan sama rata sama rasa gitu kan, tapi keadilan itu diberikan kepada orang yang betul-betul paling membutuhkan, yang mana bottom 20% of income. Yang kedua adalah kita berhemat sekitar 196 triliun, Mas David. Artinya dengan kondisi fiscal capacity kita yang cukup memadai, ini bisa menjadi semacam counterbalancing di tahun 2023 sehingga bisa menjadi bantalan yang cukup apabila terjadi gejolak-gejolak di tahun 2023 itu. Tapi biar bagaimanapun kita juga mengharapkan bahwa forum G20 ini akan menghadirkan komunike atau konsensus-konsensus yang mana itu dapat menyelamatkan arah perekonomian tidak hanya Indonesia tapi juga regional dan global di tahun 2023. Oke, anggaplah bahwa memang komunike ini anggaplah begini, komunike ini nggak berhasil misalnya. Ya, ini lagi diusahakan, nggak berhasil. Karena negara masing-masing ingin menyelamatkan juga mereka punya ekonomi dalam negerinya mereka. Tentu mereka juga akan mengurangi impor dan segala macam. Bisa saja kita juga akhirnya berkurang di ekspornya. Tapi apakah we are ready to face it gitu ketika nggak terjadi komunike itu? Ya,
Jadi biar bagaimanapun G20 ini salah satu yang paling kuat adalah sebelum-sebelumnya kita juga melihat presidennya adalah ya hubungan-hubungan yang sifatnya bilateral. Ya, karena biar bagaimanapun G20 adalah forum yang sebenarnya informal. Tapi di balik informalitas itu tersembul keunggulan-keunggulan ya. Salah satunya adalah fleksibilitas. Kita bisa melihat bahwa pertama kali G7 itu kemudian merangkul anggota-anggota yang lain di tahun 1999 dan ini adalah sebagai respon dari East Asian Financial Crisis, dan sebagai presidennya di tahun 2008 G20 mampu untuk menghadirkan konsensus itu ya, untuk kemudian memberikan stimulasi ekonomi pasca global financial crisis. Nah, memang sekarang jauh lebih kompleks dibandingkan dengan tahun 2008. Tetapi saya merasa pertama ini the lowest common denominator biar bagaimanapun adalah kepentingan ekonomi. Ya, Rusia dan Ukraina yang sekarang sedang berseteru, saya rasa juga menempatkan kepentingan itu di jangka menengah dan panjang. Belum lagi kalau kita melihat ya, Mas David, bagaimana sekarang pemimpin-pemimpin dunia itu berkumpul dalam round table. Nah, ini sebenarnya adalah prinsip Arthurian yang mana ini adalah equal ya antara satu negara dengan negara yang lain. Tidak ada northern light sebagaimana yang dulu dilakukan oleh negara-negara maju itu, tapi sekarang sudah multipolar. Artinya sekarang polar-polarnya, kutub-kutubnya sudah kemudian terdiversifikasi. Semua negara punya kemampuan yang sama. Itu yang pertama, equality. Yang kedua adalah kita juga melihat bagaimana gastrodiplomasi yang dijalankan oleh Pak Jokowi dan juga kemudian diplomasi kultural. Nah, dalam konteks nih, teori international economics kita mengenal adalah satu yang disebut sebagai gravity equation. Nah, hubungan atau intensitas antar negara itu dipengaruhi oleh dua faktor besar. Yang pertama adalah kekuatan ekonomi negara tersebut. Nah, kenapa G20 ini berkumpul? Karena memang kekuatan ekonominya begitu kan. 80% dari kekuatan ekonomi dunia ada di G20. Yang kedua adalah yang bisa kemudian menghadirkan atau merekatkan negara-negara tersebut adalah jarak. Nah, jarak ini bukannya sekedar jarak geografis, tapi dalam literatur disebutkan bahwa jarak-jarak seperti jarak politik, jarak kultural, ya, development proximity, cultural proximity, ini jauh lebih memainkan peranan yang penting dan signifikan. Apakah Anda membacanya dari pertemuan G20 ini dengan apa langkah-langkah yang Pak Jokowi lakukan? Ya, ini adalah Pak Jokowi adalah melakukan apa yang seharusnya dilakukan gitu ya, dalam konteks international economics, dalam konteks diplomasi. Dan satu hal lagi Mas David, yang membedakan G20 yang berada di ASEAN dan Indonesia ini adalah ya karena kita menghadirkan bukan hanya wajah Indonesia tapi juga wajah ASEAN yang mana disebut sebagai ASEAN Way. ASEAN Way itu adalah tidak berpihak di kiri dan kanan. ASEAN itu adalah lenient, merangkul semuanya, dan itu dijalankan betul oleh Pak Jokowi. Bagaimana tensi antara Biden dengan Xi Jinping itu mulai mereda. Bagaimana kemudian juga Putin meskipun dia tidak datang tapi tetap mengirimkan special envoy-nya kan. Ya, dalam hal ini kita bisa membaca bahwa ya memang ada semacam empati bersama bahwa ya G20 ini ya untuk menjadi ruang temu semua. Tetap tidak memisahkan diri begitu ya, artinya dia tetap ingin attach di dalamnya gitu ya. Betul. Jadi Mas David pernah ada dalam satu side event dari G20 di mana itu menghadirkan negara-negara G7 juga. Di situ juga ada perwakilan Rusia. G7 ini keluar ya sebagai bentuk boykot. Mereka kemudian posting di Twitter bahwa kita merepresentasikan kritik kita terhadap kehadiran Rusia. Tetapi tahu Mas David apa yang terjadi setelah mereka posting itu? Mereka masuk lagi ke ruangan, tetap bersama Rusia, mendengarkan acara sampai selesai. Artinya mereka juga sebenarnya crossing fingers bahwa mereka juga berharap bahwa Indonesia bisa menyelesaikan atau setidaknya bisa menjadi penengah antara konflik yang mengemuka di Eropa gitu kan, karena biar bagaimanapun ASEAN Way ini adalah ASEAN sangat konsiderat dan kemudian sangat empati. Ini yang kemudian dibutuhkan supaya negara-negara yang berseteru itu menemukan platform bersama begitu Mas David. Jadi itu di sini bisa kita lihat bahwa sebenarnya ini sangat positif. Dan berakhir kita berharap juga dengan positif begitu ya. Ada satu, walaupun mungkin komunikasi tidak terjadi, tetapi kerjasama itu karena pendekatan-pendekatan yang tadi secara personal mungkin seperti itu malah melembutkan hati satu dengan yang lain sehingga akhirnya bisa bekerja sama dengan baik untuk kebaikan bersama di masa-masa yang akan datang, termasuk khususnya 2023. Begitu ya Mas Faisal ya.
Betul, Baik, betul. baik. Baik, terima kasih kalau begitu Mas Fitra Faisal, pengamat ekonomi UI yang sudah berbagi bersama kami di MNC News Special G20. Salam sehat selalu, Mas. Ya pemirsa, demikian akhir dari MNC News Special G20 pada malam hari ini. Tetap patuhi protokol kesehatan. Saya David Silahoy, terima kasih dan sampai jumpa.